Jenius Medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1557 sampai tahun 1560. Dengan bantuan 5 batu kristal sebagai alat peraga, dia memasukkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, menampilkan susunan iblis, dan menangkap ular itu. Ular hantu ekor Phoenix dalam keadaan jiwa tidak takut pada senjata ajaib, tetapi pada kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa berbeda dengan kekuatan pada umumnya. Itu tidak terlihat dan ilusi. Selain itu, kekuatan jiwa bisa saling melahap. Umumnya orang dengan kekuatan jiwa lemah takut bertemu dengan orang dengan kekuatan jiwa kuat. Ketika keduanya bertabrakan, orang dengan kekuatan jiwa yang lemah bisa saja menderita demensia atau kematian mendadak di tempat. Dari segi kekuatan jiwa, Jericho Lee sebenarnya tidak takut pada siapapun. Kesadaran ilahinya kuat secara alami. Selain itu, terdapat tripod dewa yang berdiri di lautan kesadaran sebagai penyangga, belum lagi tripod dewa dan Yuan Ying telah terintegrasi. Selain itu, ia juga mengambil buah dari pohon hantu wajah manusia untuk memurnikan jiwa. Karena berbagai faktor, kekuatan jiwanya dapat dianggap merugikan surga. Bahkan jika dia bertemu dengan Super Master periode roh, dia tidak akan kalah dalam kompetisi kekuatan jiwa. Kecemerlangan susunan iblis jatuh. Ketika ular hantu ekor Phoenix terinfeksi cahaya, tiba-tiba ia mengeluarkan desisan yang melengking. Manusia terkutuk. Beraninya kau membunuhku. Hantu ular ekor Phoenix akhirnya melontarkan perkataan orang tersebut. Mendengar suara ini, wajah semua orang di tempat kejadian berubah. Mereka akhirnya percaya bahwa ular itu adalah monster di atas Raja Iblis. Hanya Raja Iblis yang dapat berbicara. Pembunuhan. Aku tidak bisa mengatakannya, karena kamu harus mati untuk bencana seperti ini, kata Jericho Lee acuh tak acuh. Kamu telah disegel oleh Pot Zenyao selama ratusan tahun, dan untungnya membiarkanmu melarikan diri dari dunia. Sana banyak sekali orang di klan ini yang telah dibunuh olehmu, jadi kamu harus dihukum. Manusia yang sombong. Manusia-manusia menjijikkan itu mengurung raja di ruang gelap, dan membuatnya sangat menderita. Saya ingin membunuh mereka segera setelah aku keluar. Sayang sekali ratusan tahun telah berlalu. Mereka semua terlalu lemah. Nada ular hantu ekor Phoenix menghina dan sombong, memancarkan kebencian yang kuat. Kamu kecanduan membunuh. Jika bukan karena 9 tempat terpencil di surga, kamu akan melarikan diri dari ruang ini dan membuat masalah di dunia. Mata Jericho Lee sedingin es. Meskipun orang yang masuk tidak bisa keluar, dia tidak bisa membiarkan ular hantu ekor Phoenix pergi. Tidak ada gunanya menyebutkan bahwa dibandingkan dengan orang yang masuk dan mati, tidak ada gunanya membiarkan ular melarikan diri untuk mengganggu dunia. Ketika ular hantu ekor Phoenix melarikan diri, meskipun masih sangat lemah, roh iblis adalah roh iblis. Sekalipun kekuatannya hanya 1% dari periode puncak, seni bela diri di bawah penguasa surga tidak memiliki kekuatan untuk menangkis, apalagi orang-orang biasa itu. Ya, manusia terkutuk, kaulah yang telah merusak perbuatan baik raja. Awalnya, manusia bodoh ini memasuki ruang ini, aku membunuh mereka dan mengambil jiwa mereka, sehingga raja dapat memulihkan setidaknya 1/10 dari kekuatannya. Kaulah yang melanggar rencana Wang. Sialan kau ular hantu ekor Phoenix meraung marah, dan perkataannya membuat wajah semua orang berubah drastis. Ternyata itulah alasan kenapa orang-orang itu bisa masuk dan keluar gua dan keluar melalui transmisi. Area ini sepenuhnya diatur oleh ular hantu ekor Phoenix. Tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak orang untuk mengambil umpan, sehingga dapat membunuh orang, melahap jiwa mereka dan memulihkan kekuatan mereka. Mata Jericho Lee dingin dan berkata dengan dingin, itu sayang sekali Anda tidak memiliki kesempatan ini. Sekarang kamu hanyalah formasi sinar iblis jiwa, naik dengan suara sorak-sorai, susunan sinar iblis memancarkan cahaya yang kuat. Yi. Aku akan membunuhmu. Tubuh besar ular hantu ekor Phoenix terus mengibaskan ekornya dan berputar. Di saat yang sama, tubuhnya mulai menjadi terang dan gelap, dan udara hitam yang kuat keluar darinya. Tubuhnya, membungkus tubuhnya. Ingin melarikan diri dengan cara ini. Sungguh mimpi yang dicibir Jericho Lee dan segera meningkatkan kekuatan susunan iblis. Kiss. Manusia. Tolong jangan bunuh rajaku. Aku ingin pejabatku mematuhimu nasihat ular hantu ekor Phoenix. Di bawah kekuatan susunan iblis yang kuat, ia merasakan nafas kematian. Terakhir kali aku merasakan nafas kematian, saya tinggal di Pot Zenyao. Selama ratusan tahun, itu tidak seperti kematian. Ya, menyerah saja tidak cukup. Jericho Lee menarik sudut mulutnya, lalu dengan cepat memadatkan rune dan menembus ke dalam jiwa ular hantu ekor Phoenix. Ah sialan, kamu sudah mencap apa Wang?
Tanda kontrak pelayan Tuan. Tidak. Ular hantu ekor Phoenix melolong dengan getir, dan udara hitam melonjak dengan hebat. Ia ingin menolak kontrak Tuan Pelayan, tapi semuanya sia-sia. Kekuatan jiwa Jericho Lee jauh lebih dari itu, jadi kontrak Tuan Pelayan dicap dalam jiwanya dengan cara yang paling mendominasi. Sesaat kemudian, kabut hitam menghilang. Menguasai. Melihat ini, Jericho Lee menunjukkan kepuasannya, bagus sekali. Seperti itulah rasanya. Ayo, tetap di pot Bansi. Ya. Awalnya, ular hantu ekor Phoenix secara naluriah ingin menolak, tetapi karena pengaruhnya kontrak, ia hanya bisa memilih untuk menerima, yang merupakan semacam perintah dari jiwa, dan mau tidak mau ia tidak mematuhinya. Wash. Begitu tubuh ular hantu ekor Phoenix menyusut, ia langsung menghilang dari pandangan publik. Kemudian Jericho Lee jatuh ke tanah dan menemukan pot Zenyao, yang warnanya sangat hitam. Pada saat ini, orang-orang yang tidak jauh dari situ tercengang. Semua orang memandang Jericho Lee dengan mulut terbuka lebar seperti hantu. Mengapa kesenjangan antar manusia begitu besar? Sebelumnya, Chen Qi, Cao Yang dan yang lainnya bergiliran bertarung, dan bahkan membiarkan murid-murid utama bergandengan tangan untuk mengepung, namun mereka gagal memenangkan ular hantu ekor Phoenix. Alhasil, Jericho Lee mengambil ular hantu ekor Phoenix dengan pedang beberapa saat. Sepertinya dia mengambil ular hantu ekor Phoenix dan menjadi pelayannya sendiri. Apakah Nima ini masih manusia? Tuan Li, selamatkan hidupmu. Pada saat ini, Cao Yang ketakutan, dan segera berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan. Sebelumnya, dia pernah berkonflik dengan Jericho Lee dan berulang kali mengejeknya. Sekarang kalau dipikir-pikir, dia hanya ingin menamparkan wajahnya sendiri. Jin Hang, anggota sekolah King Cheng, berlutut di tanah dan bersujud memohon belas kasihan. Chen Qi, yang masih mengejarnya, tidak ada bandingannya dengan Jericho Lee. Baru saja kemampuan Jericho Lee terlihat di mata semua orang. Kekuatan pedang itu sendiri jauh melampaui kemampuan guru surgawi biasa. Belum lagi susunan iblis misterius, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Hu Wei dan yang lainnya menelan ludah mereka dan saling memandang dengan mata konyol. Mereka hanya mengerti mengapa Wen Tiren membiarkan anak muda seperti itu datang, mengapa Ji Ye dan Shen Ling terus berkata bahwa Jericho Lee cukup datang sendiri. Inilah manusia dewa sejati. Hu Feng dan yang lainnya memandang Jericho Lee dengan mata fanatik. Itu layak untuk Li Shao. Aku tahu betapa kuatnya monster itu, dia tidak bisa mengalahkan Li Shao. Orang ini. Ketiga saudara laki-laki Li Fengqi hampir jatuh ke tanah sekarang. Suasana hati mereka sangat rumit. Saat ini, mereka masih mengejek Jericho Lee dan menganggap Jericho Lee adalah orang yang mencari ketenaran dan reputasi. Sekarang, mereka adalah orang-orang yang konyol. Mau tak mau mereka merasa mukanya panas. Bab 1558, Puff. Chen Qi sangat marah dan memuntahkan seteguk darah. Mungkin yang paling tidak nyaman adalah dia. Awalnya, dia mengira dia akan menjadi pemimpin dalam tugas ini. Akibatnya, Jericho Lee merampas semua pusat perhatiannya. Dia juga kehilangan muka. Kenapa? Kenapa begitu? Chen Qi tidak bisa memahaminya. Dia baru berusia 20-an. Bahkan jika budidaya seni bela dirinya begitu kuat, dia bahkan memiliki pencapaian susunan yang lebih tinggi darinya. Apakah orang ini memulai kultivasinya dengan memukuli ibunya? Sial, kenapa kamu tahu cara menangkap monster itu? Chen Qi yang tak tertahankan menatap Jericho Lee, apakah kamu tahu segalanya dari awal? Mainkan kami seperti monyet. Adegan itu langsung hening, dan semua orang memandang Chen Qi yang marah. Diingatkan olehnya, orang-orang segera pulih dari kegembiraannya. Sepertinya Jericho Lee tahu segalanya sejak awal. Mereka benar-benar merasa sedang dipermainkan oleh monyet. Jericho Lee menyimpan panci Zenyao, lalu melingkarkan tangannya di sekelilingnya dan menatapnya sambil tersenyum. Kenapa, masih belum yakin? Jika aku menanyakan sesuatu padamu, jangan ubah topik pembicaraan. Chen Qi mengatupkan giginya dan meminumnya dengan marah. Jika kamu bertanya padaku, aku harus menjawabnya. Jericho Lee memutar matanya, gila. Kamu pikir kamu ini siapa, Master Arai terkenal? Jangan menggodaku. Aku bahkan bukan Master Arai roh. Kurasa aku mahir dalam arai. Bahwa apa yang bisa dicapai orang biasa Chen Qi tersipu. Untungnya, Anda masih memiliki sedikit pengetahuan diri. Karena kamu bukan ahli susunan roh, jangan menyebut dirimu ahli susunan, oke? Jericho Lee tampak menghina, sejujurnya, ketika aku sampai di jalan, Ji Ye memberitahuku betapa kuatnya kamu. Akibatnya, saya melihat Anda, tetapi Anda bahkan tidak tahu arai apa yang diterapkan di sini. Aku tahu kamu sejajar. Selain itu,
Mereka adalah orang awam dalam susunan teleportasi di luar. Tidak mengherankan jika mereka tidak memahaminya. Karena Anda mempelajari susunannya, jangan bilang bahwa Anda tidak dapat melihat triknya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Chen Qi sedikit berubah dan dia terdiam. Petik 2. Haha, jangan bicara, kan? Sepertinya masih bisa melihatnya, hanya sengaja pura-pura bingung. Perasaan berani juga seorang pria dengan motif tersembunyi, Jericho Lee semakin meremehkan pria ini. Ada apa? Hulin dan yang lainnya tidak mengerti, tetapi mereka memahami kalimat terakhir. Partisipasi Chen Qishen dalam operasi ini tidak punya niat. Jericho Lee mengulurkan tangannya, kamu benar-benar tidak menyangka dengan wajah Situ Manlong kamu bisa mengajaknya keluar. Tidak semua orang seperti aku. Situ Manlong menyapaku. Aku bisa menjadi Lei Feng. Sungguh, Chen Qi, apakah kamu malu? Susunan teleportasi di luar itu sama sekali adalah susunan teleportasi terarah. Apakah kamu mengubahnya? Satu batu menimbulkan ribuan gelombang, yang seperti bom berat, membuat semua orang gempar. Apa yang dia katakan? Susunan teleportasi di luar telah dirusak. Apakah Tuan Chen yang mengubahnya? Itu adalah susunan transmisi terarah, bukan susunan acak. Bukankah itu mungkin? Hal seperti itu. Mereka begitu terkejut hingga wajah mereka menjadi begitu indah sehingga mereka tidak dapat mempercayai apa yang dikatakan Jericho Lee. Bahkan Suluan dan yang lainnya tidak dapat mempercayainya. Li Sao, kamu bilang susunan teleportasi ditemukan oleh Tuan Chen beberapa bulan yang lalu. Li. Jericho Lee memberikan jawaban positif, kamu tidak mengerti susunannya. Anda tidak bisa mengerti terlalu banyak. Sederhananya, hanya ada dua jenis susunan teleportasi terarah dan teleportasi acak. Transmisi terarah adalah penjelasan yang bagus. Ini bersifat point-to-point, dari satu tempat ke tempat lain. Dua tempat dapat saling menularkan, memiliki dua titik transmisi. Setiap titik merupakan titik awal dan titik akhir. Sedangkan untuk transmisi acak hanya memiliki titik awal dan tidak ada titik akhir. Karena tempat transmisi tidak tetap dan tidak ada tujuan, maka tidak akan memakan banyak tenaga dan sumber daya material untuk membangun terminal ketika struktur umum segera mentransmisikan susunannya. Saya bertanya kepada Anda, ketika Wen Tiren dan keluarganya masuk, apakah mereka mengirim secara acak dari luar, lokasi transmisi tidak tetap, tetapi mereka dapat menemukan tempat transmisi di dalam gua? Hulin mengangguk, ya. Memang benar Anda dapat berteleportasi kembali ketika Anda masuk, dan ada titik teleportasi untuk kembali di setiap gua. Apakah kamu pernah menemukan titik teleportasi di dalam gua sebelumnya? Jericho Lee bertanya lagi. Ini. Hulin mengenang beberapa detik, sepertinya tidak. Yang lain saling memandang dan menjawab satu demi satu. Tidak. Aku tidak melihatnya. Saya kira tidak demikian. Jericho Lee berkata sambil mencibir, sebelum Ming Ming, masih ada titik yang harus dikirim kembali. Keluar, yang jelas merupakan transmisi tetap. Itu sama sekali tidak sesuai dengan karakteristik susunan transmisi acak. Jadi saya sangat yakin bahwa seseorang diam-diam telah mengubah aturan transmisi susunan tersebut. Pada titik ini, Chen Qi wajahnya mulai memutih. Walaupun apa yang kamu katakan itu benar, tidak ada alasan untuk mencurigaiku. Yah, kamu benar. Jericho Lee tidak tersenyum. Pada awalnya, saya benar-benar tidak yakin siapa yang begitu membosankan. Saya mengubah aturan transmisi susunan transmisi. Sampai saya mengejek Anda dan mengatakan Anda sia-sia, reaksi Anda memberi saya jawabannya. Secara umum, seorang master arai yang sudah lama terkenal, selama dia terlibat dalam aspek ini, tidak mungkin tidak menyadari bahwa ada arai 9 kamu 10 di Luotian di sini. Ini bukan arai yang mendalam, terutama untuk aguru surgawi, yang sangat peka terhadap aura langit dan bumi sehingga dia tidak dapat mendeteksi perbedaannya. Tetapi Anda tidak tahu apa-apa. Entah Anda benar-benar tidak tahu, atau Anda sedang berpura-pura bodoh. Jawabannya jelas bukan poin pertama, karena saya mengamati ekspresi Anda ketika saya memecahkan susunan bumi 9 Anda 10. Anda sangat bingung, seolah-olah ada semacam konspirasi yang terdeteksi. Saya yakin Anda punya masalah, lalu jawabannya wajar saja jika Anda berpura-pura bodoh, jadi sekarang saya secara khusus meminta Anda untuk mengirim arai keluar. Anda diam. Tentunya Anda tahu masalahnya. Karena jika Anda mengatakan Anda tidak tahu apa-apa tentang susunan teleportasi, saya tidak meragukan Anda. Semua orang awam di sini pasti meragukan bahwa Anda adalah produk paralel. Ekspresi Jericho Lee menjadi semakin dingin, sekarang kamu punya alasan untuk menyesatkan. Chen. Qi perlahan mengepalkan tangannya, kamu apa yang kamu katakan hanyalah spekulasimu.
Meskipun apa yang kamu katakan itu benar, apa alasanku melakukan hal itu? Pertanyaan bagus. Jericho Lee memeluk dengan kedua tangannya, orang yang dengan susah payah mengubah susunan transmisi pasti tidak akan terlalu membosankan. Dari segi waktu dan kejadian di mana kamu muncul, sungguh aneh jika kamu menghilang selama 20 tahun dan tiba-tiba keluar dari gunung. Itu bukanlah sesuatu yang sangat menarik minat Anda. Secara umum, Anda adalah barang antik tua dan tidak akan muncul. Artinya, ada sesuatu yang Anda minati di ruang ini. Kedua, sejak pertama kali Anda melihat saya, Anda bertindak dan bertanya siapa saya. Bab 1559. Beberapa bulan lalu, saat menjalankan misi di Sichuan Selatan, dia bentrok dengan Chen Weiying. Chen Weiying adalah murid Chen Qi, dan ibu kota kebanggaannya adalah murid Chen Tianxi. Terakhir kali, Chen Weiying mengalami depresi berat. Sejak Chen Qi muncul, Chen Weiying tidak bisa melaporkan kejadian sebelumnya kepadanya. Lagi pula, tidak ada alasan untuk tidak mengatakan hal sebesar itu. Diperkirakan muridmu sudah menemukanmu beberapa bulan yang lalu. Kurasa kamu tidak terlalu membosankan, hanya untuk membalaskan dendam muridmu. Beberapa bulan lalu, Wen Tiren bilang dia menemukan gua ini. Hei, kalau aku benar, Anda menemukan gua ini sejak lama. Mungkin gua ini tertutup di suatu tempat di dekatnya, dan Anda masuk dan melihat-lihat sesekali. Kemudian Anda menemukan bahwa ada hal-hal baik di ruang ini, tetapi Anda juga menemukan bahwa ada monster di sini. Anda tidak dapat menanganinya sendirian. Kebetulan Wen Tiren dan keluarganya datang ke dalam gua secara tidak sengaja dan menemukan misteri gua tersebut. Anda pikir ini adalah kesempatan bagus, jadi Anda sengaja menyebarkan berita itu, mengatakan bahwa ada harta karun di sini, yang menarik perhatian departemen utama. Kemudian dia pergi mencari Situ Manlong. Dia hanya membutuhkan seorang master yang mengetahui susunan untuk membantunya. Dengan cara ini, Anda dapat mengikuti tim di atas dan membiarkan semua orang membantu Anda sebagai umpan meriam. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan tanpa menimbulkan masalah. Mungkin Anda bisa memiliki reputasi yang baik. Hanya saja kamu salah perhitungan. Anda mengira hanya ada satu iblis ular setingkat iblis besar di sini. Siapa tahu ada ular hantu ekor phoenix yang lebih mengerikan di sini. Apakah saya benar, Lee? Jericho Lee memandang Chen Qi sambil mencibir. Awalnya, ketika dia melewati susunan teleportasi, dia mulai curiga bahwa Chen Qi punya masalah. Bukti saja tidak cukup. Tapi baru saja dia menerima ular hantu ekor phoenix. Setelah ular bodoh menjadi pelayannya, dia memiliki banyak informasi di benaknya, termasuk informasi tentang Chen Qi yang memasuki ruang ini beberapa bulan yang lalu dan mengubah susunannya. Pada saat itu, ular hantu ekor phoenix terikat oleh susunan surga 9 kamu 10 di Luo, dan tidak dapat meninggalkan tempat ini terlalu jauh, jika tidak maka ia akan memakan Chen Qi sejak lama. Informasi inilah yang membuat Jericho Lee sepenuhnya yakin akan hal itu. Plot Chen Qi. Adegan itu sunyi, dan semua orang menatap Chen Qi dengan tidak percaya. Hahaha. Chen Qi tiba-tiba tertawa dan menatap Jericho Lee dengan tatapan yang rumit. Saya tidak menyangka Anda bisa melihat melalui saya rencana yang direncanakan dengan cermat untuk waktu yang lama. Saya yakin akan kekalahan itu. Hal ini membuat masyarakat semakin kaget. Ternyata perkataan Jericho Lee ada benarnya. Semua ini adalah rencana Chen Qi sejak awal. Semuanya digadaikan. Untuk sesaat, hati setiap orang dipenuhi kesejukan. Orang-orang yang berdiri di samping Chen Qi semuanya bersembunyi karena takut mereka akan diperhitungkan. Siapa sangka guru terkenal Chen dari Basu adalah orang seperti itu. Setelah tertawa, Chen Qi menatap Jericho Lee dengan mata yang rumit. Pantas saja muridku akan sangat mengagumimu. Benar saja. Kupikir kamu hanya lebih baik darinya dalam hal kekuatan, tapi aku tidak menyangka kamu begitu halus dan bijaksana. Haha, ceritakan tujuanmu. Aku tidak mau mendengarkan omong kosong, sela Jericho Lee dengan lambaian tangannya. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Anda serakah terhadap rumah harta karun yang ditinggalkan oleh Sekte Qixi, Anda mungkin akan kecewa. Murid terakhir Sekte Qixi 100 tahun yang lalu pergi dengan rumah harta karun. Dan Anda mungkin juga mengenal orang-orang itu. Apa? Chen Qi tercengang. Sebagian besar orang di Sekte Qixi adalah Gong. Sebagian besar orang yang meninggal di tanah berasal dari Sekte Qixi. Mereka semua dibunuh oleh ular hantu ekor phoenix. Setelah 3 orang yang selamat pergi, mereka mendirikan keluarga Gong dengan beberapa warisan klan Qixi. Selain itu, kekuatan para murid pada waktu itu berada di luar masa dasar, dan mereka diperkirakan sudah lama meninggal. Bahkan jika Anda pergi ke Gong sekarang, mereka tidak akan memberi Anda warisan. Jericho Lee tampak acuh tak acuh. Tidak mungkin.
Wajah Chen Qi menjadi pucat dan pingsan. Kamu berbohong padaku. Bagaimana kamu tahu itu? Ular hantu ekor Phoenix memberitahuku. Apakah ada masalah? Jericho Lee menatapnya dengan dingin. Dia tidak peduli apakah Chen Qineng bisa menerimanya atau tidak. Ini semua adalah bagian dari ingatan ular hantu ekor Phoenix yang terperangkap di ruang ini. Itu tidak mungkin salah. Meski agak sulit dipercaya, masih ada yang selamat dari Sekte Dot Matrix. Belakangan, dia bahkan membangun keluarga besar Gong di luar. Namun di matanya, keluarga Gong memang seperti itu. Bahkan jika dia memiliki dendam dengan beberapa orang di keluarga Gong pada awalnya, itu semua sudah berlalu. Aku. Chen Qi sulit diterima dan tertekan. Melihat ini, Hulin bertanya, Li Sao, apakah benar-benar tidak ada harta karun yang tersisa di sini? Jericho Lee mengulurkan tangannya, mungkin ada beberapa. Lagi pula, para murid Sekte Kisi sedang dalam pelarian. Pada saat itu, Sekte Kisi sedang menurun. Ular hantu ekor Phoenix mulai membunuh. Kematian dan cedera para murid Sekte Kisi hanya bisa membiarkan beberapa murid melarikan diri dengan harta berharga. Seharusnya masih ada yang tersisa, atau Anda dapat mengambil risiko. Mendengar ini, orang-orang di tempat kejadian terlihat sedikit lebih baik. Bagaimanapun, mereka tidak ingin kembali dengan tangan kosong kali ini. Mereka harus mendapat untung. Kalau tidak ada, rugi besar bukan? Tidak, jika kamu pergi ke reruntuhan itu dan berjalan sedikit lebih jauh, kamu seharusnya bisa menemukan beberapa bangunan. Tergantung keberuntunganmu apakah kamu bisa mengetahui kebocorannya. Tapi aku bilang di depanku, ada mayat di mana-mana. Titik. Menurutmu itu tidak menjijikkan, dan menurutku itu menjijikkan. Jericho Lee berkata sambil tersenyum aneh. Orang-orang tidak bisa berkata-kata, tetapi kebanyakan orang tidak menganggapnya serius. Mungkin karena mereka berusaha terlalu keras dan tidak mendapatkan imbalan apapun sehingga membuat mereka semua lepas kendali. Semua orang bergegas ke depan untuk mencari apa yang disebut harta karun itu. Jericho Lee tidak tertarik dengan harta karun itu, karena dia telah menerima roh dua monster. Dari segi nilai, mereka jauh lebih berharga daripada semua harta karun Sekte Kisi. Adapun Chen Qi, kali ini, tidak ada apa-apa. Yah, aku sudah menyelesaikan tugas ini. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Mari kita bakar semua mayat di sini setelah yang lain bubar. Jika mayat itu berubah dan mengumpulkan roh jahat untuk membentuk zombie, itu buruk. Jericho Lee mengingatkan suatu cara. Saya mengerti. Hu Wei mengangguk, dan beberapa orang segera mulai menghubungi orang-orang yang menunggu di kaki Gunung Zongyun, siap mengirim lebih banyak orang untuk menangani akibatnya. Jericho Lee kemudian pergi, Hu Feng tidak tinggal lama, diikuti dengan cuti. Ho! Setelah meninggalkan ruangan, Hu Feng mengulurkan tangan dan menghela nafas, udara di luar bagus. Seperti di dalam. Baunya tidak enak. Mengapa kamu tidak mengikutiku ke perburuan harta karun? Jericho Lee memandangnya dengan lucu. Hu Feng berkata sambil tersenyum, Li Sao tidak mencarinya, artinya harta itu jelas bukan barang bagus. Karena tidak ada barang bagus, kenapa aku harus ikut bersenang-senang? Bab 1560. Kamu bisa melihat dengan jelas, Jericho Lee tidak menyangkal. Dia akhirnya mengatakan bahwa ada harta karun, yang dimaksudkan untuk menghibur orang-orang itu. Faktanya, meskipun ada harta karun yang hilang, itu digunakan oleh orang-orang dari Sekte Kisi ketika ular hantu ekor Phoenix mulai membunuh. Harta yang paling berharga telah mati. Untuk bertahan hidup, orang tidak peduli betapa berharganya harta itu, mereka akan menggunakannya untuk melindungi kehidupan mereka. Sangat disayangkan bahwa orang-orang jelas-jelas bingung dengan kata, harta karun, dan bahkan tidak dapat memahami kebenaran sederhana ini. Itu konyol. Ayo pergi, kembali dulu, Jericho Lee menggeliat. Setelah aku kembali, aku akan mandi dulu. Badanku bau sekali, dan tubuh-tubuh menjijikkan itu. Aku akan ganti baju, keluh Hu Feng sambil berjalan. Ketika mereka tiba di kamp, semua orang kecuali satu atau dua orang yang bertugas dipanggil untuk membantu. Jericho Lee dan Hu Feng berlari ke kota kecil beberapa kilometer jauhnya. Setelah makan sederhana, mereka menemukan hotel untuk beristirahat semalam dan berencana kembali ke kota pada pagi hari. Mereka tidak punya waktu untuk menunggu tim besar kembali. Siapa yang tahu berapa lama orang-orang itu akan tinggal di ruangan itu? Sore berikutnya, Jericho Lee bertemu Wen Tiren. Li Sao, aku sudah tahu keseluruhan ceritanya. Terima kasih atas kepindahanmu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Nada suara Wen Tiren penuh ketakutan. Ia menilai eksplorasi ini tidak lebih dari operasi berisiko rendah. Paling-paling, dia harus mempelajari susunan berikutnya.
Bagaimana Anda tahu bahwa ada setan besar, bahkan setan setingkat roh? Jika bukan karena Jericho Lee, seluruh pasukan akan hancur. Saat itu, bukan hanya wajah negara yang akan diserang, tapi beberapa ahli dari grup Tiandao juga akan dirugikan. Harganya tidak mudah untuk ditanggung. Cuma ambil uang untuk berbisnis, wajah Jericho Lee tenang dan tidak terlalu peduli. Dalam operasi ini, dia memperoleh banyak hal, tidak hanya 2 roh monster, tetapi juga 5 elemen kristal. Kristal 5 elemen itu sendiri mengandung aura 5 elemen. Itu juga dapat digunakan untuk membangun susunan magis, yang sangat berguna baginya. Selain itu, ada 2 obat ajaib yang dijanjikan Goiren sebelumnya, yang bisa dikatakan sebagai hasil panen yang luar biasa. Wen Tiren menyerahkan 2 kotak brokat gaharu. Li Sao, ini hadiah yang dijanjikan sebelumnya. Silakan lihat. Jericho Lee mengambil kotak itu dan membukanya. Ginseng Millennium. Wah lumayanlah, memang disengaja, ucapnya sambil tersenyum. Awalnya, ada beberapa hadiah lain, tapi menurutku Li Sao tidak akan memberikannya kepadamu. Terlebih lagi, operasi ini adalah operasi rahasia, dan tidak ada cara untuk memberitahukannya. Wen Tiren menjelaskan sambil tersenyum, selain itu, Jenderal Situ juga sangat marah setelah mengetahui tentang Chen Qi. Izinkan saya memberitahu Anda bahwa kali ini semuanya berkat Li Sao. Dia akan menjelaskannya kepada para pemimpin. Saya. Jericho Lee menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu peduli. Dia hanya bingung sesaat dan dimanfaatkan oleh Chen Qi. Meskipun Chen Qi egois, dia bisa dimaafkan. Lihat saja lain kali. Wen Tiren mengangguk, saya mendengar bahwa Li Sao dan Tuan Muda dari keluarga Gou telah mencapai kerja sama. Ada hal seperti itu, Jericho Lee tidak menyembunyikannya, lagi pula begitu banyak orang yang melihatnya saat itu, kenapa, kamu tahu ada apa dengan keluarga Gou? Wen Tiren mengerutkan kening dan berpikir, saya pernah mendengar beberapa gosip. Konon ada beberapa orang di keluarga Gou yang menghilang secara tak terduga ketika mereka berada di Universitas Mordor. Hilangnya secara tidak sengaja. Jericho Lee tertegun, bisakah manusia hidup yang baik menguap begitu saja? Menurutmu kemana kamu akan pergi? Kamu salah, Li Sao. Oh. Salah satu orang yang hilang di keluarga Gou adalah seorang guru di Universitas Mordor, yang sering mengajar kepada siswanya, namun dia telah menghilang selama berhari-hari. Apalagi keluarga Gou adalah keluarga dengan pendidikan keluarga yang sangat ketat, lebih ketat daripada umumnya. Keluarga Situ. Itu juga merupakan kekuatan kelas 1 untuk melindungi keamanan kota ajaib. Tidak mungkin memiliki pesolek seperti keluarga normal. Wen Tiren menceritakan kisahnya. Mendengar kata-kata itu, Jericho Lee mengangkat alisnya, orang-orang besar yang masih hidup menghilang begitu saja, atau menyembunyikan diri mereka sendiri, katamu tidak, itu hanya bisa dikatakan dibunuh secara diam-diam. Keluarga Gou juga berpikir begitu, tapi sampai sekarang, tidak ada petunjuk kecuali menemukan potongan batu giok yang aneh. Wen Tiren menghela nafas. Yupian. Jenis apa? Tunjukkan padaku, kata Jericho Lee terus terang. Wen Tiren mengulurkan tangannya, tidak ada di sini, masih di rumah. Ketika Li Sao kamu lewat, mereka pasti akan menunjukkan kepadamu potongan batu giok itu. Jericho Lee sedikit kecewa. Selain itu, saya menemukan ada 3 orang yang terlibat dalam misi tersebut, semuanya bermargali. Dikatakan bahwa, Wen Tiren ragu-ragu untuk membuka mulutnya, Wen Tiren segera tutup mulut. Sejauh yang dia tahu, Li Fengqi dan Jericho Lee sepertinya berasal dari keluarga yang sama, namun sepertinya ada kontradiksi di antara mereka. Jericho Lee tidak suka melihat Li Fengqi dan yang lainnya. Sekarang melihat kinerja Jericho Lee, rumor tersebut benar adanya. Lalu pergi-pergi. Jericho Lee kembali ke hotel, Mo Lingyan melihat dia kembali, bergegas datang, memeluknya erat-erat. Akhirnya kamu kembali. Aku sangat khawatir. Aku kembali. Aku tidak kekurangan tangan dan kaki. Apa kamu takut terjadi sesuatu padaku? Jericho Lee tersenyum dan menyentuh kepalanya. Sebelum pergi, dia menyuruh Mo Lingyan pergi setidaknya 2 hari, biarkan dia memperhatikan keselamatan. Orang-orang mengkhawatirkanmu, kata Mo Lingyan. Bagus. Jericho Lee tersenyum dan berkata dengan suara lembut, apakah kamu menginap di hotel 2 hari ini ketika aku pergi? Apakah mereka datang kepadamu? Maksudmu saudari Caixian? Mo Lingyan tertegun. Ya. Tidak, Mo Lingyan menggelengkan kepalanya, aku tinggal di hotel selama 2 hari ini. Ketika saya bosan, saya mengobrol dengan King Luan online. Tapi King Luan dan King Su tampaknya tidak bersenang-senang selama 2 hari ini. Tampaknya mereka memiliki pendapat yang berbeda tentang mereka. Jericho Lee tertawa, hati-hati. Dan orang-orang yang tidak bersalah terlibat.
Dia berpikir bahwa Mo Qing dan Hua Rongrong, meskipun mereka mengikuti tren, tidak akan menyulitkan keluarga mereka sendiri, terutama dua generasi muda. Terutama Mo Qingzu yang masih di bawah umur. Tampaknya dia melebih-lebihkan batas bawah keangkuhan. Tetapi kakak King Luan mengatakan akan lebih baik untuk menanggungnya. Tidak ada yang serius. Dan paman ketiga mendengar tentang apa yang terjadi di resor hari itu dan kembali secara khusus, yang seharusnya tidak mempengaruhi studi Qingzu dan ujian masuk perguruan tinggi. Jawab Yan.